kita tidak akan berlama-lama. Sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini, mari kita dengarkan sambutan dan juga pembukaan BLD Series ketiga oleh Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Sistem Informasi, kepada Bapak Dr. Heribertus Jakatriana, SH LLM MA, kami persilahkan. Terima kasih Mas Torik, Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan mahasiswa, izinkan saya menyampaikan selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, Rahayu, Lir ing Sambikolo buat kita semuanya. Yang pertama kepada yang terhormat Ibu Diana Puspitawati dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, lalu yang kedua saya sebut Bli Igam yang sekarang sedang ada di Jerman. Terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Juga kepada URP, dalam hal ini Bapak Yance Arizona, Mbak Anissa, dan juga rekan-rekan dari URP. Terima kasih atas segala kerja kerasnya sehingga series BLD ini dapat berjalan dan menginspirasi buat kita semuanya. Yang tak lupa juga saya sebut rekan-rekan mahasiswa, penerima hibah, selamat mengikuti kegiatan ini, semoga bermanfaat di dalam nanti membantu kita semuanya untuk menerbitkan karya-karya kita di jurnal-jurnal yang berreputasi. Yang kedua, saya sampaikan salam dari Ibu Dekan kepada Ibu Diana, kepada Bli Igam yang telah berkenan menjadi narasumber pada kegiatan kali ini. Semoga tidak kapok dan nanti bisa berlanjut di dalam menularkan ilmu dan juga tips-tipsnya kepada kita semuanya. Juga kepada rekan-rekan URP, terima kasih atas forum ini yang bermanfaat buat nanti kita agendakan, kita lembagakan yang lebih baik, lebih berhasil. Nanti tahun 2024 akan kita lanjutkan program ini sehingga kita dapat meningkatkan kualifikasi penerbitan dari dosen maupun mahasiswa. Kurang lebihnya ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, terutama Bu Diana, Bli Igam, URP, dan juga kepada semua mahasiswa. Selamat mengikuti kegiatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Muntilan beli terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Matur nuwun. Cakep. Cakep, matur nuwun Pak Jeto atas sambutannya yang hangat. Bapak Ibu sekalian, dengan ini resmi BLD series ketiga telah dibuka. Nah, sebelum itu mungkin sharing sedikit begitu ya. Sebagai salah satu penerima hibah penelitian mahasiswa, rasanya agak sulit bagi kita untuk menstrategikan bagaimana caranya kita dapat mempublikasikan jurnal kita di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Oleh karena itu, hari ini sudah hadir dua pembicara yang sungguh luar biasa tadi. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada sesi ini akan dibagi menjadi dua sesi. Pertama adalah sesi pemaparan oleh pembicara, kemudian adalah sesi tanya jawab. Jadi silahkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang ingin bertanya, langsung saja mengetikkan izin bertanya pada sesi Q&A nantinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja menyapa terlebih dahulu pembicara kita yang pertama, Ibu Diana Puspitawati. Halo Ibu, selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Sore Ibu. Nah, sebelum kita akan mulai begitu ya Bu ya, tak kenal maka tak sayang nih Bu. Nah, maka dari itu izinkan saya memperkenalkan Ibu Diana dengan membacakan kurikulum vitae beliau. Baiklah, Ibu Diana adalah Associate Professor di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Beliau memperoleh gelar sarjananya di Universitas Airlangga pada tahun 96, kemudian melanjutkan LLM di Monash University, Australia, dan kemudian beliau melanjutkan studi doktoralnya di University of Queensland, Australia, dan memperoleh gelar PhD pada tahun 2008. Beliau memiliki ketertarikan pada semua aspek dalam bidang hukum kelautan dan juga membuatnya mendapatkan gelar diploma perkapalan dengan spesialisasi hukum maritim. Minat penelitian Ibu Diana meliputi hukum laut, hukum maritim, dan hukum pengelolaan wilayah pesisir. Nah, ini sebagai akademisi, ternyata Bu Diana telah menerbitkan banyak sekali artikel di jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, serta beliau menerbitkan beberapa buku di bidang hukum laut dan hukum maritim.
Oleh karena itu, selain kegiatan akademik, sebagai dosen dan juga peneliti, saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Indonesian Society of International Law Lecture atau ISIL, dan juga Ketua Indonesian Center of Ocean Governance di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan juga yang terpenting adalah beliau adalah Ketua Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia atau APJHI. Nah, Bu, sebagai Ketua Hukum APJHI, pastilah Ibu memiliki banyak tips and trik dan bagaimana begitu ya cara kita dapat mempublikasikan jurnal terindeks nasional dan internasional. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Fakultas Hukum UGM, khususnya Unit Riset dan Publikasi, Pak Yance, dengan Pak Jaka juga dan Bu Dekan untuk mengonsider saya begitu untuk share kepada teman-teman mahasiswa semua. Sebenarnya kalau penulisan itu sebenarnya skill saja, jadi tidak ada ilmunya begitu. Sehingga yang akan saya lakukan di sini adalah sharing pengalaman saja. Dan dari panitia kemarin saya diamanai begitu untuk memberikan selayang pandang begitu ya tentang APJHI dan bagaimana kita sebagai akademisi itu mengetahui atau bagaimana mencari jurnal yang sesuai dengan kebutuhan kita untuk terbitnya. Lalu bagaimana kalau misalnya strategi penulisan, cara penulisan, saya yakin teman-teman mahasiswa semua sudah banyak mengikuti workshop, banyak tahu begitu ya apa yang harus dilakukan. Cuma biasanya yang bikin kita mutung itu kalau merevisi sesuai dengan arahan reviewer yang sangat banyak. Nah, ini kadang-kadang membutuhkan strategi tertentu. Baik, saya mau izin share screen. Sebelum saya mulai ke materi, mungkin saya bisa sedikit memperkenalkan begitu ya tentang apa APJHI itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, di APJHI atau Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia bisa diakses di website ini. Nah, apa yang ada di website tentunya yang pertama visi misi kita, apa tujuan kita begitu ya. Jadi jangan sampai disalahartikan bahwa APJHI ini nanti menolong akreditasi jurnal-jurnal. Tidak menolong untuk mengegolkan akreditasi, tetapi kami memberikan strategi, tipsnya apa, memberikan keseragaman bagi jurnal-jurnal pengelola jurnal hukum akan bagaimana gaya selingkung, bagaimana apa yang dicari pada latar belakang dan sejenisnya. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, di APJHI ini sebenarnya ada ikon gitu ya yang saya rasa sangat berguna. Ini di sini ada peringkat jurnal ilmiah, peringkat jurnal-jurnal hukum. Nah, ini bisa diklik saja. Dan ini kita sudah kompilasikan begitu ya, jurnal apa peringkatnya berapa, Sinta berapa, Scopus atau Sinta 2, dan terbitnya kapan, serta websitenya apa. Jadi kita sudah kompilasikan ya. Alhamdulillah jurnal hukum di Indonesia sudah terindeks Scopus ini terakhir sudah sekitar 26. Ini mungkin belum diupdate lagi ya, 25 atau 26. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah keluar begitu ya, bisa juga di dalam negeri. Ini saya rasa sangat bermanfaat karena kita di UB pun juga dikejar luaran begitu ya, sehingga dengan adanya acuan bulan-bulan ini maka bisa kita antisipasi. Dan di website APJHI ini juga Bapak Ibu sekalian bisa menemukan misalnya untuk pengelola ya, cari reviewer itu kan susah ya. Nah, ini bisa ada list dari teman-teman anggota APJHI yang sudah pernah mengikuti pelatihan untuk reviewer. Jadi
untuk reviewer itu tidak semua asal dokter bisa menjadi reviewer, tapi harus mengikuti pelatihan. Nah, ini teman-teman bisa mencari. Juga di sini bisa misalkan Bu Fatma, oh ini tentang apa keahliannya? Keahliannya alternatif penyelesaian sengketa misalnya. Nah, kita bisa membantu kita untuk browsing nama sehingga bisa ketemu Google Scholar, ya bisa ketemu Scopus, ya bisa ketemu tulisan-tulisannya. Mungkin itu yang sedikit saya berikan untuk apa namanya? Ini kelihatan ya? Share screen-nya kelihatan kan ya? Terlihat Ibu jelas. Oke. Untuk APCHI. Baik, sebentar. Nah, ini saya sebentar akan mengganti ini ya slide. Itu yang saya bisa berikan untuk APJHI. Nanti mungkin ketika Q&A kita bisa lanjutkan lagi untuk APJHI. Nah, sekarang saya masuk ke dalam materi karena saya hanya mempunyai waktu 30 menit ini ya. Jadi sebagaimana saya jelaskan tadi, kalau untuk menulis saya rasa teman-teman mahasiswa S1, S2, S3 maupun Bapak Ibu yang mendapat penelitian sudah ahli lah ya untuk menulis artikel. Yang sulit itu sebenarnya memulai menulis itu yang sulit ya. Nah, saya akan sedikit sharing tentang strategi merevisi naskahnya gitu. Bagaimana kita tidak putus asa untuk melihat review yang banyak sekali dari reviewer begitu. Dan memang inilah ada sedikit guyonan begitu ya, bahwa peer review yang dilakukan oleh jurnal-jurnal ini sekarang sudah agak melegakan, padahal kenyataannya tidak begitu ya. Jadi sebelum artikel kita dipublish, memang yang mereview itu banyak begitu ya, ada editorial, ada reviewer, sehingga revisi itu acap kali ada 2 tahap. Revisi dari editor, setelah itu revisi dari reviewer, yang mana biasanya ada 2 reviewer. Nah, apa yang dicari editor? Editor ini mencari yang pasti format, ruang lingkup, plagiasi atau tidak, dan dia harus skim artikel. Jadi editor ini bertanggung jawab kepada reviewer memastikan bahwa artikel yang diserahkan ke reviewer itu sudah bagus dalam arti standar ya. Dalam arti standar. Jadi tidak, dalam tanda kutip, tidak malu-maluin begitu. Jadi sudah lolos screening dari editor. Karena itu kadang-kadang ada yang bilang, ngapain sih editor pakai mereview gitu kan, harusnya reviewer saja. Nah, ini yang pengelolaan jurnal hukum yang tidak diharapkan demikian, karena editor juga mempunyai tanggung jawab terhadap substansi artikel. Nah, yang paling penting adalah ruang lingkup ya, teman-teman sekalian. Karena sekalinya ruang lingkupnya tidak cocok, nggak usah lihat review, langsung akan di-reject. Dan berikutnya yang melihat adalah reviewer. Nah, reviewer ini akan melihat pada kualitas dari artikel tersebut. Sebenarnya kalau boleh saya bilang, tidak ada penelitian yang mungkin jelek gitu ya, enggak, ide penelitiannya bagus. Tapi kadang-kadang acap kali kita dalam menuangkannya itu tidak match dengan apa yang dicari begitu. Sehingga kita harus tahu apa sih yang dicari. Nah, masing-masing jurnal ini memiliki karakteristik tersendiri, sehingga mau nggak mau kita harus melihat ke author guidelines untuk memenuhi apa yang dicari reviewer. Jadi misalkan antara jurnal 1 dan jurnal 2 itu ketentuan abstraknya akan berbeda. Meskipun ada maksimal ya, sekitar 250-300 kata, tetapi ada beberapa jurnal yang hanya 150 kata. Nah, kadang-kadang editor yang strict karena jurnalnya sudah bagus peringkatnya, dia ketika melihat abstraknya misalnya harus 150, kita abstraknya 300, sudah di-reject begitu ya. Nah, ini yang tidak kita inginkan ya. Daftar pustaka ini juga sangat penting karena beberapa reviewer juga membacanya itu dari belakang. Jadi kalau daftar pustakanya tidak mutakhir dan kurang referensi primer, maka dia akan memastikan dan akan menganggap, ya bukan memastikan, menganggap bahwa isi dari artikel itu tidak memenuhi kualitas standar. Nah, ketika kita sudah menulis, kita sudah submit, sebagaimana yang luaran biasanya submit itu gampang. Ya udah apa aja disubmit deh gitu ya sebagai luaran penelitian.
udah sesuai nggak sesuai pasti akan dibalas oleh email jurnal itu secara otomatis bahwa thank you for submitting your manuscript bla bla bla. Oh, berarti dari pemberi dana akan mendapat kesan begitu bahwa kita sudah melakukan penelitian, sudah ada draftnya. Tapi kita belum tahu draftnya kayak apa. Nah, ini akhirnya yang menjadi lebih menstreskan kita adalah bagaimana hasil dari yang kita submit tadi. Nah, akan sangat bagus apabila dalam 1 bulan kita sudah dapat kabar di reject gitu ya. Kita bisa move on ke yang lain. Tapi yang ya pernah saya alami juga bahwa setahun ini nggak ada apa-apa. Setahun ini saya sudah submit tapi masih ngendon di situ. Sedangkan dari pemilik dana atau dari universitas, ayo luaran dan sebagainya. Nah, saya pun punya pengalaman dari submit sampai publish itu 2 tahun itu baru akan dipublish gitu ya. Nah, ketika kita sudah dapat review, ini kita dihadapkan pada 2 pilihan ya. Ya ini tadi ya sudah saya jelaskan, tulisan asal-asalan yang penting ada untuk luaran, di-reject, setelah berbulan-bulan dikirim reject lagi. Atau kita menyiapkan naskah dengan teliti, keputusan revisi, nah revisi accepted publish. Nah ini kita, saya tahu ya, kalau penelitian itu kadang-kadang kita, apa namanya, di deadline-nya mendesak begitu sehingga kita asal-asalan saja. Tapi sebaiknya jangan asal-asalan karena dari submit itu prosesnya masih sangat panjang. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang harusnya bisa dilakukan sekali saja, ngapain kita berkali-kali demikian. Nah, review dan revisi sebenarnya ini ada untuk mendapat yang bagus ya, jurnal yang bagus ini ada review sebelum submit dan sesudah submit. Kalau sesudah submit tadi ada 2 lagi, editor sama review. Nah, sebelum submit kita direview sama siapa ya? Nah, ini siapa yang mereview sebelum submit? Nah, dalam penulisan jurnal, ini kita mengenal ada substansi, ada manajemen atau gaya penulisan. Sehingga sebelum submit ada baiknya kalau misalnya ada kesempatan ya, ada waktu begitu ya, kita tuh mereviewkan gaya penulisan ini kepada kolega. Nah, ini unlikely lah ya untuk teman-teman dosen mungkin ya kalau memang research groupnya sudah hidup ya bagus. Tetapi kalau untuk mahasiswa biasanya direview oleh dosen pembimbing atau ya sama-sama anggota tim peneliti. Yang tidak kalah pentingnya adalah plagiarism detector dan proofreader. Nah, pengalaman saya juga ketika saya kesusu begitu ya, atau deadline, saya submit, akhirnya langsung reject karena apa? Karena plagiasi gitu ya. Karena saya tidak mengecekkan plagiasi. Nah, kita tidak mau hal itu terjadi gitu ya. Dan untuk substansi siapa kita mau baca mereview ke siapa. Tadi kolega ya, untuk diri sendiri mungkin setelah kita menulis itu selesai, kita diamkan seminggu 2 minggu, kita kembali lagi, kita baca lagi tulisan kita. Itu pasti akan kelihatan kekurangan di sana sini. Nah, yang paling penting terutama untuk jurnal internasional ya, ini dalam mengeluarkan atau di dalam mempresentasikan ide kita dalam tulisan, ini memenuhi aspek-aspek clarity, coherence, dan konsisten. Jadi jangan sampai, terutama ini konsistensi bukan hanya substansi saja ya, dalam aspek bahasa juga konsistensi sangat penting. Jadi tidak ada rule yang mengatakan harus past tense, tidak ada. Tapi sekali menggunakan past tense, this research aim to, ya udah seterusnya gunakan past tense. Itu saja sebenarnya yang dicari. Kalau menggunakan present ya silahkan konsisten. Nah, checklist revisi ya sebelum submit adalah checklist revisi sebelum submit ya ini. Kritik sesuai author guideline yang tadi saya bilang. Nah, author guidelines ini juga penting. Yang tak kalah pentingnya adalah masalah copyright. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian harus aware copyright yang digunakan oleh jurnal ini apa.
ada yang ada copyright transfer, ada yang author retain copyrights, itu ada di simbol-simbol yang ada dalam jurnal tersebut. Lalu aim and scope, proofread ya, jangan lupa di proofread. Meskipun bahasa Indonesia, ada baiknya kita ya proofread diri sendiri juga boleh, atau teman-teman yang dari bahasa. Nah, berikutnya adalah referensi. Pastikan referensi 60% primer. Referensi primer adalah dari jurnal ya, dari hasil penelitian, atau kalaupun buku ini chapter of book begitu. Nah, untuk kemutakhiran referensi ini maksimal 10 tahun. Kalau lebih dari 10 tahun jangan sampai lah kita hormat dulu ya dengan referensinya karena saking tuanya. Nah, untuk spell checker kita bisa menggunakan apa yang ada di Microsoft Office ya, Word Office ada spell checker. Nah, hasil dari manuskrip itu ada 3, accepted, revise, atau reject. Nah, reject ini belum tentu tulisan kita jelek. Tadi ya karena karena plagiasi misalkan. Plagiasi itu pun self plagiarism. Saya positive thinking aja, tidak ada teman-teman yang kepingin benar-benar mengambil ide orang lain. Paling juga kecerobohan kita, tidak mengquote dan sebagainya. Ini masih bisa resubmit ya, disubmit. Ada juga yang strongly rejected. Kalau memang tidak, kita bisa lihat pada komentar-komentar reviewer. Nah, untuk revisi ini bisa ada minor, bisa ada major. Untuk accepted, which is unlikely gitu ya, nggak ada yang langsung accepted. Ini bisa di optional minor revision. Ketika reviewer bilang optional minor revision, maka keputusan ada pada editor. Mau direvisi sendiri oleh editornya atau dikembalikan pada penulis. Ini berkaitan dengan waktu ya, waktu yang diberikan. Nah, untuk di mana proses review ini, nah ketika review artikel sudah diterima, maka perlu dipelajari dengan baik komentar reviewer, revisi manuskrip dengan mempersiapkan matric revision. Nah, matric revision ini akan mempermudah editor. Jadi artikel itu bisa saja reviewer itu merekomendasikan untuk merevisi, tapi kembali ke reviewer itu ada yang tidak usah kembali. Lah, ketika tidak usah kembali, maka tugas editor adalah mengecek ya, mencocokkan antara metric revision yang sudah dibuat dengan komen dari reviewer. Apakah sudah diaddress, apakah sudah dilakukan perbaikan oleh penulis. Nah, ketika sudah submit dan sudah ada keputusan untuk merevisi, maka materi revisi ini harus dilakukan pada semua komen. Jadi, kalaunya misalnya penulis tidak sesuai, tidak cocok atau tidak setuju dengan komen dari reviewer, bisa juga kita sampaikan. Inilah gunanya materi revision, tentunya dengan bahasa yang sopan. Nah, halaman berapa, baris keberapa ini sangat perlu untuk membantu editor maupun reviewer untuk mencocokkan. Nah, sebutkan secara spesifik revisi yang dilakukan, hindari pengulangan. Jadi misalkan kalau reviewer 1 sama 2 ini ada komen yang sama, ini salah satu saja yang bisa ini kan, kecuali Bapak Ibu juga bisa membuat 2 metric revision dari reviewer 1 sendiri, reviewer 2 sendiri. Ya, tidak ada bentuknya, jadi terserah, itu bebas ya, mau dijadikan satu atau tidak. Nah, revisi pada naskah bisa digunakan track changes gitu ya, dan di-upload-nya itu biasanya untuk upload kembali ini uploadlah 2 versi. Ada versi yang ada track changes-nya sama versi yang clean. Atau alternatively berikan font ya yang berbeda. Ini sebenarnya font yang berbeda, warna yang berbeda ini bisa kita lihat ketika kita menggunakan track changes. Nah, perbedaan ya bisa dinamai dengan file yang berbeda. Nah, untuk strategi revisi ini kita
bisa apa yang harus kita lakukan, ya kita apa yang diubah, dan bisa yang selanjutnya kita harus revisi artikel. Nah, apa yang diubah ini maksudnya semua komen harus ditanggapi. Address ini tidak selalu change. Jadi addressing komen itu tidak selalu change the sentence. Kita bisa menanggapi, oh kita maksud kita begini itu apa? Maksud kita menulis begini maknanya itu apa gitu ya. Nah, change juga tidak harus revamp. Refreshing juga bisa, menambah reference juga bisa kita lakukan. Nah, perubahan yang sulit ini biasanya berkaitan dengan penambahan data atau memperbaiki data ya yang ada, khususnya untuk penelitian yang sosiolegal, karena ada pengolahan data yang terlibat di sana. Nah, semua kesalahan teknis harus diperbaiki. Nah, yang paling banyak komen yang paling banyak ditemui adalah ketika penulis itu bingung. Kalau reviewer bilang, I don't understand, I don't follow, what's this, what do you mean? Nah, ini kalau kita benar-benar tidak yakin, bisa saja jawab saja bahwa ini apa penjelasannya, yang mana yang tidak jelas, mungkin bisa kita lakukan. Nah, mengapa kita butuh matriks revision dan semua harus diadres, semua harus secara rigid di komen reviewer itu ditanggapi, karena memang untuk menunjukkan juga kepada editor bahwa sebenarnya kita sudah meneliti satu persatu dan kita mengadres semua komen yang diberikan. Nah, strategi yang lain misalnya kita bisa mengelompokkan mana yang susah, mana revisi yang komen yang susah, mana komen yang minor yang bisa kayak spelling dan sebagainya, yang kecil-kecil itu yang bisa dilakukan. Dan kalau kita menulis dalam tim, ada baiknya kita bagi komen itu gitu ya, jangan ditulis sendiri. Kita ada baiknya kita diskusikan juga dengan semua penulis. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan. Saya harap saya tidak melebihi 30 menit yang diberikan. Dan yang terakhir, mungkin hasil tidak akan mengkhianati proses. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, terima kasih banyak Ibu. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Tadi prosesnya lumayan banyak ya, ternyata ketika kita selesai submit, kita juga memiliki beberapa layer-layer yang memang harus kita perhatikan juga. Menarik sekali. Terima kasih Bu Diana untuk pemaparannya. Selanjutnya mari kita undang pembicara kedua kita, Bli Igam. Halo, Bli Igam. Halo Mas Oke. Torek ya. Nah, sebelum kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bli Igam, izinkan saya membacakan CV singkat dari Bli Igam. Bli Igam adalah bernama I Gusti Agung Madewardana, SH LLM PhD. Bli Igam adalah dosen di Departemen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UGM. Saat ini, beliau menjadi Alexander von Humboldt Fellow in Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law di Jerman. Beliau menyelesaikan PhD di Murdoch University Australia, sedangkan LLM dari University of Nottingham, dan sarjana hukum dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Bli Igam adalah penulis buku Contemporary Bali, Constant Space and Governance, dan diterbitkan oleh Clark Fulreff Marshmallow pada 2019. Dan ada belasan artikel yang tersebar di jurnal internasional yang sebagian besar merupakan jurnal Scopus Q1. Luar biasa. Beliau juga menjadi associate editor di Journal of Legal Pluralism and Critical Social Analysis dan reviewer di beberapa jurnal internasional bereputasi lainnya. Oleh karena itu, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bli Igam. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Torek atas perkenalannya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat pagi dari Heidelberg, Germany. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Bisa terlihat ya? Oke. Baik, sudah ya? Oke. Sekali lagi saya diminta untuk berbagi ya, sifatnya artinya karena ini sifatnya sharing, mungkin ada yang sesuai dengan Bapak Ibu sekalian, ada juga yang tidak. Nah, apabila tidak, monggo
Ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan, tentu saja kasusnya akan berbeda-beda ya yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan coba fokuskan pembicaraan saya pada publikasi di jurnal internasional bereputasi ya, karena terus terang saya punya pengalaman yang sangat minim untuk publikasi di jurnal akreditasi nasional. Kalau teman-teman lihat Google Scholar saya hanya ada satu jurnal nasional yang terakreditasi, dan oleh karena itu saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana mempublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Nah, ini saya pikir ini saya skip saja, teman-teman mungkin sudah tahu pembagian jurnal dan jenis-jenis jurnal yang ada. Kemudian ketika teman-teman ingin melakukan publikasi atau mendiseminasi karya penelitian dan akan menuju pada jurnal yang ditarget, yang pertama teman-teman harus pikirkan adalah bagaimana mempersiapkan manuskrip. Tadi Bu Diana sudah panjang lebar menceritakan dari perspektif pengelola jurnal, reviewer, manuskrip yang seperti apa yang diharapkan untuk bisa dipublikasikan di jurnal tertentu gitu ya. Nah, sebagai seorang penulis tentu saja kita juga diajak untuk membayangkan apa sebenarnya ekspektasi seorang reviewer di jurnal internasional bereputasi. Nah, dan kenapa kemudian seringkali ada pengalaman manuskripnya itu ditolak di jurnal internasional bereputasi. Yang pertama yang reviewer cari dari manuskrip teman-teman adalah apa argumentasi yang ingin disampaikan dalam jurnal itu. Nah, ini adalah permasalahan klasik di kita ya, di Fakultas Hukum secara umum di Indonesia, di mana kita terbiasa dengan model penulisan hukum yang sifatnya sangat deskriptif gitu ya. Nah, ketika kemudian itu kita sampai ke jurnal internasional, reviewer ini seringkali kesulitan untuk mencari tahu apa sebenarnya ingin teman-teman argumentasikan, ingin argumentasi teman-teman seperti apa, posisi teman-teman seperti apa yang ingin disampaikan kepada pembaca nantinya. Nah, oleh karena itu kita sebagai penulis mesti belajar untuk berani berargumentasi. Ya, argumentasinya harus keluar dengan sangat eksplisit gitu ya, dan kemudian harus didukung dengan data-data maupun temuan-temuan dan juga doktrin-doktrin yang akan membantu membuat argumentasi itu menjadi kuat gitu. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting dari argumentasi adalah apa kontribusi akademik dari manuskrip itu. Nah, sekali lagi pengalaman saya sebagai reviewer jurnal internasional ketika mereview manuskrip teman-teman yang berasal dari Indonesia, kelemahan tulisan kita adalah kita tidak begitu belajar untuk membuat tinjauan pustaka yang cukup baik gitu ya. Nah, kalau kita lihat penelitian misalkan skripsi, tesis maupun disertasi kita, tinjauan pustaka itu isinya hanya penjelasan tentang konsep-konsep yang akan kita pakai misalkan, atau penjelasan tentang kalau misalkan teman-teman menulis tentang one prestasi, di situ akan diuraikan one prestasi, definisi dari one prestasi itu apa dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di jurnal akademik tidak hanya teman-teman akan menampilkan atau menjelaskan konsep yang akan digunakan atau sebagai konseptual framework yang akan dijelaskan, tapi teman-teman mau tidak mau harus meletakkan karya teman-teman dalam peta literatur yang ada. Jadi kalau teman-teman buat tulisan tentang one prestasi, teman-teman harus dalam tinjauan pustaka harus menceritakan siapa saja yang sudah membuat tulisan tentang one prestasi sebelum Anda. Karena kata orang kan, there is nothing new under the sun. Gitu ya. Tidak ada yang baru sama sekali yang teman-teman tulis. Sebelum teman-teman sudah banyak yang menulis, gitu ya. Dan tinggal teman-teman harus mengetahui peta ya tentang tema yang akan teman-teman tulis. Anda berada di peta yang mana, di tema yang mana, dan siapa sudah menulis tentang apa, dan apa argumentasinya, apa perspektifnya. Ini yang dibuat menjadi peta literatur. Nah, dari peta literatur ini teman-teman akan menemukan nanti kesenjangan dari peta itu. Si A misalkan sudah menulis one prestasi dari perspektif ini, si B menulis one prestasi dari perspektif ini, dan seterusnya dan seterusnya. Apa kelemahan atau kesenjangan dari peta tersebut? Itu yang akan teman-teman kontribusikan sebagai sebuah kebaruan.
reviewer di jurnal internasional akan berharap bahwa manuskrip yang dikirimkan pada jurnalnya mengandung sebuah kontribusi akademik. Entah dia mendebat pendapat yang ada sebelumnya, mengkualifikasi pendapat sebelumnya, atau mengafirmasi pendapat sebelumnya dengan data yang baru. Jadi harus ada dialog dengan literatur yang sudah ada. Jadi itulah kenapa penting untuk menuangkan cerita itu ke dalam sebuah literatur review, gitu ya. Literatur review itu menjadi sangat krusial, kemudian dinilai oleh peer reviewer untuk menilai apa sih, kenapa pembaca penting untuk membaca tulisan teman-teman. Nah, kelemahan kita seringkali adalah ketika tulisan kita sangat deskriptif, sangat empirik, gitu. Kita kirim ke jurnal internasional, pembaca di tingkat internasional akan bertanya, apa pentingnya saya membaca tulisan tentang Indonesia ini? Apa yang bisa saya dapatkan? Kalau cuma cerita tentang Indonesia saja yang teman elaborasi tanpa kemudian menariknya ke level abstraksi, ke level perdebatan teoritis atau ke perdebatan doktrinal di tingkat internasional, tulisan teman-teman tidak akan pernah ada yang membaca dan bahkan mungkin tidak akan lolos proses review, gitu ya. Jadi boleh berangkat dari cerita Indonesia, boleh berangkat dari studi kasus Indonesia, tapi apa yang bisa dikontribusikan oleh studi kasus Indonesia ini terhadap perdebatan yang ada di internasional. Inilah kemudian dirangkum dalam literatur review. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah metodologi, ya. Metode apa yang teman-teman gunakan. Bisa saja bahwa perspektif metode yang teman-teman gunakan adalah metode yang baru, gitu ya, yang kemudian bisa mengisi kesenjangan literatur yang cenderung menggunakan metode tertentu, misalkan membahas A dari perspektif doktrinal, tapi teman-teman kemudian menggunakan metode, saya membahas A dari perspektif sosiolinggal misalkan, itu sebuah kontribusi juga. Nah, yang tadi juga disampaikan oleh Bu Diana adalah mengenai format, tentu saja ya. Format akan harus disesuaikan dengan jurnal yang akan ditargetkan. Mereka punya format sistematika tersendiri dan juga gaya penulisan. Kalau di jurnal internasional itu tentu saja hindari penggunaan bahasa-bahasa yang sehari-hari ya, kolokial gitu ya. Jadi gunakan memang bahasa tulis yang formal gitu ya. Nah, selain itu mengenai gaya penulisan juga jangan lupa pula untuk mengikuti pakem yang ada di situ. Misalkan ada jurnal yang mensyaratkan harus ada bagian metodologi. Buat bagian metodologi. Kalau tidak ada, berarti teman-teman bebas mengartikulasikan bagian metodologi apakah ada di introduction atau ada di section berikutnya gitu ya. Tapi format itu menjadi penting untuk diikuti oleh teman-teman ketika ingin lolos pada tahap pertama, yakni tahap DS review gitu oleh editor. Nah, saya akan cerita sedikit tentang lit review ini karena saya pikir ini jantung, ya. Lupakan dulu temuan riset teman-teman, ya. Lupakan dulu tentang tema risetnya. Berangkat dulu dari literatur teman-teman, peta literatur yang dimana teman-teman ingin berkontribusi. Di kajian hukum tentu saja ada banyak sekali isu-isu dan kemudian ada banyak sekali bagian-bagian yang kemudian teman-teman bisa kontribusikan karyanya di situ. Nah, melalui lit review inilah teman-teman ingin menunjukkan peta literatur dan kemudian ingin menunjukkan kesenjangan dalam literatur, apa yang belum dibahas, yang kemudian teman-teman akan kontribusikan. Caranya bagaimana? Caranya bisa menggunakan model critical literature review. Critical lit review ini lebih pada mengkritik literatur yang ada, ya, bahwa misalkan ada literatur yang cenderung romantis misalkan, atau cenderung positivistik gitu ya. Nah, teman-teman kemudian bantah literatur yang cenderung positivistik ini dengan dengan mengungkapkan kelemahan-kelemahannya dan apa yang tidak bisa dijelaskan oleh literatur yang positivistik ini. Misalkan tidak bisa menjelaskan tentang konteks sosial, konteks politik, konteks budaya gitu, di mana fenomena hukum itu terjadi. Nah, itu contoh yang kritikal. Yang kemudian ada state of art review gitu ya, yang berangkat dari
pengembangan terkini dari sebuah literatur gitu. Misalkan literatur kita tentang properti itu kan sudah sangat berkembang, ya. Cerita tentang properti itu kan dari zaman perbudakan itu mengalami perubahan hingga hari ini. Kalau zaman perbudakan, properti bahkan manusia pun dianggap properti gitu, yang bisa diperjualbelikan oleh majikannya dan kemudian dipekerjakan gitu ya. Tapi konsep hukum bernama properti ini kan terus mengalami perkembangan, mengalami evolusi sampai sekarang pada posisi bahwa apakah artificial intelligence itu sebuah properti atau sebuah legal personhood. Nah, ini teman-teman bisa berangkat kalau mau menulis tentang artificial intelligence berangkat dari perkembangan mutakhir dari literatur itu, literatur tentang properti gitu ya. Nah, ini yang namanya state of art review, berangkat dari perkembangan mutakhir dari sebuah literatur untuk memberikan insight bahwa apa yang bisa dikembangkan dari riset ini ke depan gitu. Nah, yang berikutnya adalah systematic review. Systematic review ini tujuannya adalah untuk membangun hubungan sistematik sebuah tema gitu ya. Misalkan tema tentang etikat baik gitu ya. Teman-teman kemudian akan menjelaskan siapa yang sudah menulis tentang etikat baik. Nah, di UGM misalkan ada Prof. Jenny, bagaimana Prof. Jenny mendefinisikan etikat baik, kemudian ada orang lain juga yang mendefinisikan etikat baik gitu. Nah, ini yang biasa kita gunakan di apa namanya di skripsi maupun di tesis kita. Gitu. Kita cenderung menjelaskan definisi-definisi yang disampaikan oleh para pendahulu kita, para sarjana hukum tentang sebuah tema-tema yang akan kita teliti gitu. Nah, systematic review itu maksudnya adalah mensistematiskan literatur yang ada yang membahas pada satu tema tertentu. Yang kemudian teman-teman akan tahu akan dapatkan kesenjangannya ada di mana. Ya, kesenjangan dari literatur itu ada di mana dan kemudian kesenjangan ini ya kemudian menjadi pintu masuk teman-teman untuk memberikan kontribusi secara akademik gitu. Nah, penyajian literaturnya sendiri bisa kronologis ya, berangkat dari literatur yang lama ke semakin baru atau juga bisa tematik gitu ya. Tematik misalkan tema teman-teman membahas tentang apa namanya hukuman mati misalkan gitu ya. Teman-teman bisa bahas dulu tentang aspek HAM-nya secara literatur yang diselesaikan, kemudian bahas mengenai capital punishment diselesaikan literaturnya dan seterusnya. Jadi itu per tema gitu. Ada juga per metodologi. Ya. Per metodologi ini maksudnya adalah literatur itu dipecah atau dikategorikan berdasarkan metode-metode yang digunakan. Oh, si A, si B, si C ini cenderung menggunakan metode empirik gitu ya. Oh, si E, Z, dan Y cenderung menggunakan metode yang doktrinal gitu. Nah, ini penyajian yang metodologis ya. Tentu saja bebas. Ya, ini tergantung gaya teman-teman sendiri. Teman-teman kalau terus berlatih, teman-teman akan bisa mengembangkan gaya tersendiri. Apakah review teman-teman akan cenderung pada yang modal kronologis, tematik maupun metodologis. Itu tergantung dari pengembangan teman-teman sendiri. Nah, apa tujuan dari tinjauan pustaka ini? Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka teori dan konseptual yang akan digunakan sebagai visual analisis. Disinilah teman-teman akan menjelaskan kepada reviewer atau kepada pembaca apa teori yang akan teman-teman gunakan untuk menjelaskan. Apa kerangka konseptual yang teman-teman gunakan untuk memframe sebuah masalah. Karena kalau teman-teman tidak jelaskan frame teman-teman, pembaca itu bisa menggunakan frame yang lain, sehingga dengan frame yang lain tidak sampai pada kesimpulan yang sama gitu. Jadi misalkan begini, teman-teman ingin menyelam di Laut Bunaken gitu ya, untuk melihat alam bawah laut Bunaken. Teman-teman mengatakan berkesimpulan bahwa alam bawah laut Bunaken itu warnanya hitam gitu, gelap gitu. Kenapa gelap? Karena teman-teman ketika menyelam menggunakan kacamata hitam. Gitu. Nah, kacamata hitam ini yang kemudian teman-teman gunakan sebagai di kerangka teori teman-teman, bahwa saya akan menyelam di Laut Bunaken menggunakan kacamata hitam. Dengan menjelaskan itu, pembaca akan coba menggunakan kacamata yang sama untuk sampai pada kesimpulan yang sama.
Kalau teman-teman tidak jelaskan dia di awal di kerangka teori ini, maka bisa saja pembaca tidak sampai pada kesimpulan yang sama dengan penulis. Karena apa? Dia kerangkanya beda. Teman-teman melihat menggunakan kacamata hitam, tapi karena tidak dijelaskan di karya, ya pembaca itu melihat lalu menggunakan kacamata selam. Yang dia lihat kesimpulannya justru Laut Bunaken itu sangat warna-warni, sangat indah gitu. Nah, ini mengapa penting tinjauan pustaka ini, bahwa disinilah teman-teman akan mengarahkan kerangka seorang pembaca melalui kerangka berpikir teman-teman. Dan ini juga menunjukkan pemahaman, karena di literature review ini teman-teman mesti memahami peta literatur, siapa yang sudah menulis apa tentang tema itu. Ya, mau tidak mau teman-teman harus baca gitu ya, bahwa si A nulis tentang ini, pendapatnya ini, saya kurang sependapat dan seterusnya gitu. Nah, ini kan menunjukkan pemahaman teman-teman dan kredensial teman-teman untuk menulis tema itu. Tanpa lit review, reviewer akan bertanya, ini orang ini memang mampu menulis tentang tema ini atau tidak gitu. Lit reviewnya saja tidak kelihatan. Nah, jangan sampai ada istilah bahwa Anda semacam turis di tema itu, gitu, yang hanya menyentuh permukaan-permukaannya saja, gitu. Bukan penghuni di tema itu. Nah, ketika Anda penghuni di tema itu, Anda harus tahu pernak-pernik di tema itu. Tidak hanya eksterior rumah itu, tapi juga interiornya Anda paham, gitu. Ya, siapa yang membuat interiornya, mereknya apa, posisinya di mana, Anda harus paham. Beda dengan seorang turis, gitu. Turis itu kan hanya melihat sepintas lalu, gitu. Dan menunjukkan pengetahuan gitu ya, bahwa apa yang kita ketahui tentang tema itu bisa didapatkan kesannya dari literature review. Kemudian update bacaan bagi pembaca gitu ya, bahwa ada misalkan seorang penulis untuk bisa diketahui apakah dia punya kredensial untuk menulis itu di tema itu, bahwa dia harus tahu setidaknya big name in the field. Siapa nama besar di field itu, di tema itu. Ketika misalkan Anda menulis tentang hukum etikat baik gitu, atau hukum pidana gitu. Kalau hukum pidana, setidaknya Anda harus tahu literaturnya siapa yang paling sering digunakan. Siapa orang besar di kajian pidana ini? Ya. Kalau Anda menulis tentang pidana tapi tidak ada nama Mulyatno misalkan, Edi Hirsch misalkan di situ, kan kemudian jadi tanya, ini orang-orang ini baca nggak literatur-literatur yang populer gitu, yang populer di kalangan di tema itu. Nah, ini untuk menunjukkan kredensial Anda, bahwa Anda adalah orang yang tahu tentang peta literatur itu. Dan kemudian yang terakhir adalah tentu saja menemukan kesenjangan dalam literatur. Ya, bahwa sekali lagi tema itu sudah banyak ditulis orang, apa yang kemudian Anda ingin sumbangsihkan di situ. Karena ini penting sehingga Anda tidak mengulang apa yang sudah dikatakan orang. Gitu ya. Rugi kemudian Anda meluangkan waktu 6 bulan untuk melakukan penelitian, mengeluarkan dana, ya, dan tidak sedikit jumlahnya, berpikir, tapi ternyata apa yang Anda tulis itu sebenarnya mengulang apa yang sudah dikatakan orang. Gitu. Nah, artinya Anda harus mulai mencari peta kesenjangan yang ada. Nah, kalau tadi Bu Diana sudah bercerita tentang sebelum submisi apa yang harus dilakukan, tentu saja saya setuju ya, bagaimana mengecek jurnalnya, apakah lingkupnya tepat, kemudian struktur gayanya, indeksasinya, dan pengarsipannya juga menjadi penting ya, terutama teman-teman yang punya proyeksi untuk kenaikan pangkat gitu ya. Jangan sampai memilih jurnal yang pengarsipannya dalam jangka pendek gitu. Misalkan sekarang terbit, tahun depannya sudah nggak ada lagi arsipnya, kan repot juga. Nah, kemudian pertanyaannya apakah berbayar atau open access, plagiarisme tadi sudah disinggung ya. Editing dan proofreading, betul tadi sarannya Bu Diana bahwa sebelum submit ke jurnal, pastikan bahwa teman-teman melakukan proofreading terlebih dahulu, bahwa apa yang ditulis itu sudah terbaca dengan baik gitu ya, tidak ada lagi salah koma, salah titik, salah ketik dan seterusnya.
Dan jangan lupa juga lakukan editing. Dan yang tidak kalah penting adalah internal review. Ini yang Bu Diana sebutkan tadi, meminta tolong kolega untuk mereview. Nah, saya pikir di riset URP ini juga dibagi per klaster gitu ya. Alangkah bagusnya nanti kalau masing-masing peneliti ini sudah menyelesaikan manuskripnya, mereka dikumpulkan per kelompok, misalkan satu grup ada 4 orang sampai 5 orang, sharing manuskrip mereka masing-masing. Ya, ketika sharing manuskrip mereka masing-masing, mereka kemudian bisa membantu temannya untuk memberi masukan. Ya, apa kelemahan, kemudian membantu juga dalam proses editing gitu ya, sekaligus juga perbaikan naskah sebelum disubmit ke jurnal yang dituju gitu. Nah, kalau jurnal internasional tentu saja harapannya penerjemahannya kalau bisa cari yang spesialis, karena bahasa Inggris hukum itu kan bahasa yang berbeda dari bahasa Inggris umumnya gitu. Jadi ada istilah-istilah yang mungkin sulit untuk dijelaskan dalam bahasa Inggris sehari-hari gitu. Nah, ini penting mencari penerjemah hukum yang spesialis. Nah, memilih jurnal hati-hati karena banyak yang predator gitu ya. Dan juga pastikan bahwa di Scopus pun sekarang juga banyak yang predator gitu ya. Bahwa mereka mengejar Scopus ya dari awal memang di-maintain kualitasnya, tapi ketika sudah Scopus maka mulailah berbayar. Nah, mulailah kejar tayang untuk menjadi kapal keruk misalkan. Nah, hati-hati ya dengan jurnal-jurnal seperti ini. Ini saya bagi nanti slide-nya, teman-teman bisa cek di mana harus melihat mana jurnal predator dan mana bukan jurnal predator. Termasuk juga teman-teman bisa mengecek ranking dari jurnal tersebut ya, mulai dari Q1, Q4 dan juga impact factors-nya gitu. Nah, ketika submit jangan lupa membuat cover letter. Cover letter ini semacam surat pengantar teman-teman ke editor jurnal untuk mengatakan bahwa manuskrip itu tentang apa kontribusinya gitu ya, dan kenapa manuskrip itu penting untuk dipublikasikan di jurnal itu. Gitu. Jadi semacam menjual lah. Ya, Anda sebelum editor itu membaca manuskrip Anda untuk melakukan desk review, mereka akan membaca cover letter dulu. Cover letternya kalau ini menjanjikan, maka dia akan lanjutkan ke proses berikutnya. Tapi kalau cover letternya kemudian tidak menjanjikan, maka bisa di drop untuk masuk ke desk review. Nah, hati-hati dengan modal-modal seperti ini. Kalau teman-teman lihat di paling bawah itu ada frekuensi 12 isu per year, gitu, 12 isu per year. Bisa bayangkan, dalam 1 tahun itu dia terbit sampai dengan 12 kali. Gitu. Artinya dia terbit setiap bulan. Kalau ada tawaran seperti ini, teman-teman harus melihat bahwa ini too good to be true. Gitu. Karena nggak mungkin jurnal berkualitas itu sampai terbit setiap bulan. Di mana mereka cari reviewer, di mana mereka kemudian melakukan editing gitu. Ya, ini mirip kerja Rodi gitu. Yang kemudian bisa dipertanyakan kualitasnya. Nah, kemudian ketika submisi apa? Bersabar ya. Betul tadi bisa sampai 2 tahun. Beberapa manuskrip saya yang di jurnal Q1 misalkan Critical Asian Studies itu bisa sampai 2 tahun, dan itu bolak-balik sampai 4 kali gitu ya. Saya revisi, kemudian di review lagi, revisi lagi dan seterusnya. Dan dalam rangka memaksimalkan hasil reviewer, saya punya saran bagi teman-teman. Tentu saja bagi teman-teman yang belum terbiasa untuk menerima kritik gitu ya, ketika mendapatkan tanggapan reviewers, teman-teman jangan respon dulu, karena teman-teman akan panik gitu. Skimming aja dulu ya, skimming dulu. Kira-kira major revision atau minor revision. Kalau sudah major, kalau pengalaman saya akan endapkan 2 minggu gitu. Ya, setelah skimming itu saya endapkan 2 minggu. Saya tidak akan sentuh gitu selama 2 minggu. Baru ketika 2 minggu baru saya akan lihat dengan posisi mental yang sudah mulai stabil gitu. Karena biasanya ada banyak cerita ketika kita membaca email yang berisi tentang masukan reviewer untuk pertama kali dan kemudian langsung respon kita emosional. Gitu. Jadi respon yang sangat emosional dan seringkali kemudian tidak berhati-hati. Dan ketika reviewer membaca ini untuk kedua kalinya, maka Anda bisa di-reject manuskripnya. Nah, saran saya baca
dulu masukannya, jangan langsung direspon, dipikirkan dulu bagaimana cara meresponnya dengan lebih elegan, apakah setuju atau tidak setuju dan seterusnya, sambil kemudian menenangkan diri. Nah, kemudian apresiasi masukan dari reviewer, ya, karena sekali lagi reviewer ini adalah orang yang tidak dibayar. Ya, mereka mendedikasikan waktu mereka untuk membaca manuskrip teman-teman, ya, dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap manuskrip teman-teman. Berikan apresiasi kepada mereka, ya, apresiasi masukannya, dan kemudian apabila tidak sependapat sampaikan, ya, dan kemudian apabila sependapat respon. Dan buatkan matriks, seperti saran Bu Diana tadi. Buatkan matriks atau kolom yang menjelaskan apa masukan dari reviewer, kemudian respon Anda apa, dan kemudian bisa ditemukan di mana respon tersebut, di halaman berapa misalkan. Jadi, sekali lagi, untuk hasil reviewer, jangan pernah menganggap kritik yang disampaikan oleh reviewer itu ditujukan kepada Anda. Ya, saya pernah punya pengalaman seorang teman sampai menangis, ya, membaca review dari reviewer sebuah jurnal yang mengatakan bahwa masa seperti ini tulisan seorang PhD. Gitu. Jadi dengan ungkapan ini dia kemudian menangis gitu, karena dianggap itu serangan personal gitu. Padahal mestinya di pending dulu bahwa itu bukan serangan personal. Bahkan reviewer itu tidak tahu siapa Anda gitu. Ya, jadi dia tidak sedang menyerang Anda personal, tapi menyerang konten dari tulisan Anda. Gitu. Dan ini kemudian menjadi penting untuk mempersiapkan mental, gitu ya. Jangan sampai kemudian overreacting dan kemudian bahkan emosional dalam merespon tanggapan dari reviewer. Reviewer itu ada macam-macam. Ada yang sangat konstruktif, sangat baik, gitu ya, bahkan membantu bagaimana memperbaiki naskah, bahkan per kata gitu ya. Tapi ada juga reviewer yang sangat sangat ketat gitu ya, yang bahkan sangat harsh gitu ya. Bahasa pilihan bahasanya juga harsh. Kan cultural background juga menjadi penting gitu, bahwa tidak semua reviewer itu orang Jogja gitu ya. Ada juga orang-orang yang sangat direct, misalkan orang Jerman terkenal direct gitu. Kalau dia bilang ini jelek ya jelek gitu ya. Tapi teman-teman tidak harus mengambil itu secara personal, karena itu murni karya manuskrip dari teman-teman yang standing alone gitu. Nah, itu tadi siapkan manuskripnya, kalau ditolak ya perbaiki, masukkan ke jurnal yang lain. Saran saya yang terakhir adalah ketika teman-teman punya manuskrip, coba dulu yang high call gitu ya. Coba yang high call. High call maksud saya adalah target yang paling tinggi. Kalau saya selalu begitu. Saya akan punya manuskrip, saya akan coba lempar ke Q1. Harapannya kalaupun nanti ditolak, saya dapat masukan orang-orang yang sangat kompeten di Q1 itu. Jadi saya justru gunakan Q1 ini sebagai exercise saya, latihan saya untuk mendapatkan feedback dari reviewer ini. Eman-eman kan kita dapat reviewer gratis gitu ya, orang pembaca gratis yang kemudian memberikan masukan kepada kita. Kalaupun ditolak ya perbaiki, baru kemudian masukkan ke yang Q2 kah gitu. Atau yang Q3 terserah. Tapi setidaknya gunakan kesempatan mumpung reviewer ini gratis gitu ya, kirimkan ke yang paling tinggi ya, yang Q1. Dari situlah teman-teman kemudian akan mendapatkan feedback ya, dan feedback ini yang kemudian teman-teman akan gunakan untuk memperbaiki sesuai dengan masukan dari reviewer yang ada di Q1. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, saya kembalikan ke Mas Torik. Baik, terima kasih Beligam atas masukannya yang sungguh luar biasa begitu. Tadi adalah satu yang menarik bagi saya. Yang penting adalah kita coba high call dulu gitu ya, Beli ya, untuk memastikan, memaksimalkan dan mengexercise diri kita. Menarik sekali. Oke, baik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Sekarang kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu dan juga teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung saja menuliskan izin masuk ataupun raise hand begitu ya, untuk langsung bertanya kepada ketiga pembicara kita. Baik, di sini ada Natasha Fortunita, silakan Natasha. Terima kasih Mas Katovik. Selamat sore Bapak Ibu. Aku izin nanya,
Makasih banget atas masukannya. Dari tadi aku dapat banyak. Terus ini sih yang konsiderasi aku dari kemarin sih. Kalau misalnya kita kirim jurnal tuh lebih baik kita cuma kirim satu tapi langsung bagus kayak Mas Igam, atau kita aslinya bisa aja lebih baik kita kirim ke 3 atau 4 tempat jurnal gitu. Udah itu aja sih pertanyaanku. Makasih. Baik, mungkin langsung saja dijawab oleh Bu Diana dulu, kemudian nanti ditambahkan Ligam. Silakan Bu. Oke, baik. Saya tidak menyarankan untuk menyebar tulisan yang sama ke berbagai jurnal ya, atau yang disebut dengan menebar jaring laba-laba, menebar jaring begitu ya. Nah, kalau saran saya ya, yang pertama itu jangan menulis asal-asalan begitu, karena sebagus apapun tulisan kita pasti ada revisinya. Nah, kalau asal-asalan itu eh, kans untuk di-reject itu banyak begitu. Jadi eh, kan nggak enak ya asal-asalan masukkan di reject, masuk sana reject, masuk sini reject, kan gitu nggak enak. Jadi mending diperbaiki, nanti hasilnya tidak reject tapi revisi. Jadi kalau kita harus bersyukur aja kalau ada revisi, itu bersyukur sekali gitu, daripada di reject. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menebar jaring laba-laba. Kalau misalnya kita dikejar deadline begitu ya, saya sarankan mungkin kita tunggu dulu ya, tergantung jurnalnya ya. Kalau misalnya Q1 tentunya kita, katanya Mas Pas Wardana tadi, harus sabar begitu ya. Kalau memang itu Q1, Q2, tapi kalau misalnya kita Sinta 4, Sinta 3 begitu ya, atau Sinta 2, kita kasih jangka waktu ke diri kita sendiri gitu. Oke, aku kasih toleransi 3 bulan. Kalau 3 bulan nggak ada, ya sudah, saya nulis email ke editornya, saya withdraw artikel, baru kita pindah lagi itu. Jadi saya pribadi sih tidak menyarankan untuk menebar jaring laba-laba, karena kalaunya akhirnya editornya ini bahaya gitu loh, nanti daripada nanti di blacklist kena plagiasi. Begitu mungkin. Terima kasih. Ya, saya boleh menambahkan di situ satu. Silakan. Langsung Mbak Natasha, di jurnal internasional itu ketika membuat cover letter itu ada salah satu statement yang harus disampaikan di situ, bahwa manuskrip itu hanya dimasukkan di jurnal itu saja dan tidak sedang dikirimkan ke jurnal yang lain sampai dengan ada keputusan dari jurnal itu. Jadi itu etikanya ya, bahwa satu manuskrip itu seharusnya hanya dipublikasikan satu kali saja gitu. Ya, oleh karena itu hindari untuk mengirimkan ke beberapa jurnal. Pilih satu yang paling pas dan yang paling visible untuk dilakukan gitu. Karena itu kaitannya dengan etika publikasi nantinya. Baik, terima kasih Bu Diana dan juga Bu Igam. Apakah kepada Saudari Natasha ada follow up atau cukup? Cukup. Makasih ya Ibu. Makasih Mas. Baik, terima kasih. Tadi saya melihat ada yang raise hand, Saudara Afif. Apakah jadi ingin bertanya? Nggih, halo, izin bertanya. Monggo. Nggih, izin follow up Mas Igam tadi untuk penjelasannya, bahwa kalau kita tuh bisa coba untuk mencoba metode Haeckel dulu, artinya kita submit ke jurnal Q1 untuk mendapatkan review begitu, kemudian nanti submit ke jurnal yang kualifikasinya di bawahnya. Itu saya izin bertanya sedikit, apakah hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan bahwa naskah yang dikirim itu belum pernah disubmit ya Mas? Atau misalnya kita udah submit ke Q1, kemudian kita lakukan restrukturisasi ulang terhadap naskah tersebut, baru kita submit ke yang kualifikasinya lebih rendah, atau seperti apa ya Mas? Terima kasih. Baik, Mas Safi, kalau memang sudah ditolak dan kemudian kita withdraw, tidak ada masalah kalau kita submit ke jurnal yang lain, Mas. Gitu. Biasanya permintaan, kalau teman-teman masuk ke sistem jurnal, mereka ada pertanyaan, misalkan ada kolom yang mempertanyakan apakah ini pernah disubmit atau tidak di jurnal itu, gitu ya, di jurnal itu, karena ini akan membuat editor untuk membantu men-tracing record dari manuskrip itu. Jadi kalau itu disubmit di jurnal yang lain, tidak ada masalah, Mas. Misalkan Q1 kemudian ditolak,
kita perbaiki, kita restrukturisasi, perbaiki argumentasinya, kirim ke jurnal yang lain, itu tidak ada permasalahan, Mas Afif. Gitu. Itu praktek yang biasa yang kita lakukan di jurnal internasional. Baik, terima kasih Mas Igam. Baik, terima kasih. Apakah kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan ada lagi yang ingin bertanya begitu? Silakan Mas saja langsung. Oh, di sini ada Saudara Arifin. Silakan Arifin. Oh ya, selamat sore, Bikam dan juga Bu Diana. Apakah suara saya? Oh, Masuk putus-putus ya terdengar. suaranya. Oh, Oh, ya, mungkin bisa dimatikan saja oh ya, gambarnya. oh ya siap. Eh, izin bertanya untuk Ibu Diana pun juga kepada Bikam terkait penelitian itu misal masuk ke bidang di hukum dan negara atau bisnis itu apakah dan sebagainya. Itu apakah dimungkinkan untuk dimasukkan ke jurnal non hukum mengingat ada beberapa persimpangan di mana tulisan tersebut itu uh, ketika melihat ke subjeknya itu bisa masuk ke bidang-bidang yang lain gitu. Terima kasih. Baik, mungkin monggo Bu Diana. Eh, sorry tadi gimana? Apa bisa masuk ke bidang-bidang yang lain? Iya. Oh iya, lebih ke apa bisa direkomendasikan untuk masuk ke bidang non hukum atau bidang lain gitu Ibu. Oh, eh, kalau tulisan hukum ya harus masuk hukum ya. Kalau direkomendasikan ke bidang hukum yang lain, maksudnya saya yang merekomendasikan saya untuk jurnal atau gimana? Sorry, Iya Ibu. tolong Jadi diulang pertanyaannya. Jadi, kalau misal saya ada tulisan terkait berkaitan dengan hukum bisnis begitu Bu. Tapi kan ada beberapa jurnal itu yang berfokusnya itu pada aspek bisnis saja begitu. Apakah itu tuh direkomendasikan atau tetap disarankan untuk lebih berfokus pada di konteks jurnal hukum gitu Ibu? Oke, jadi tergantung peruntukannya untuk apa begitu. Kalau misalnya untuk kelulusan, saya rasa kalau di UB ya, kalau untuk kelulusan ya pokoknya Sinta 2 untuk apa namanya S2, untuk S3 Scopus gitu ya. Tetapi kalau dipakai untuk kenaikan jabatan fungsional, nah ini biasanya reviewer atau asesor untuk Ban PT ini memintanya satu apa linier begitu. Kalau bukan jurnal hukum tidak boleh, meskipun sebenarnya kalau secara dari mata pengelola jurnal itu katakanlah jurnal bisnis tapi muatannya masih hukum, kalau dia mau menerima tidak apa-apa begitu ya. Tapi kalau untuk peruntukan jabatan fungsional saya tidak sarankan. Tetap ada yang skupnya bunyi hukum gitu. Tetapi kalau untuk kelulusan saya rasa sepanjang tidak dipersyaratkan demikian nggak apa-apa. Oke, mungkin ada tambahan Beligam. Bagaimana kalau misalnya skopnya Iya. itu sama begitu ya? Ya, betul. Ini yang memang agak apa namanya agak unik di Indonesia ya, bahwa sebuah karya itu kemudian dipandang sebagai sesuatu yang monodisiplin gitu ya. Kalau hukum ya harus jurnal hukum, padahal bisa saja misalkan hukum bisnis itu ada kaitannya dengan korporasi misalkan atau manajemen bisnis gitu ya. Yang apalagi kemudian research-nya itu menggunakan perspektif sosiologis gitu ya, yang perspektif interdisipliner gitu. Nah, pertanyaannya boleh nggak dipublish? Kalau tadi Bu Diana menjelaskan dari perspektif apa namanya peruntukannya untuk apa artikel itu, apakah untuk kelulusan atau kenaikan pangkat, tentu saja implikasinya berbeda. Kalau saya sih melihatnya dari aspek substansinya ya, apakah jurnal ini akan berkontribusi secara substansial di disiplin yang mana, gitu ya? Karena banyak misalkan yang menulis ya, saya salah satu contoh menulis beberapa tulisan tidak di jurnal hukum. Kenapa banyak tulisan justru di area studies gitu. Kenapa saya memilih area studies? Karena justru perdebatan tema yang saya tulis itu mengambil tempatnya di area studies atau misalkan critical Asian studies gitu. Mereka kan bicara tentang studi tentang area Asia gitu ya. Nah, perdebatan tema tersebut ada di areal studies ya.
kenapa kemudian jurnal manuskrip saya kirimkan ke jurnal yang bicara tentang scope area studies itu, bukan ke jurnal hukum. Nah, jadi tergantung dari di mana intervensi akademik itu akan diarahkan. Ya, kalau teman-teman punya substansi tulisan, kira-kira ini Anda ingin dibaca siapa? Apakah ingin dibaca lawyer atau ingin dibaca oleh orang yang ingin Anda ajak debat atau orang-orang yang ada di luar disiplin Anda yang memperdebatkan isu yang sama dengan Anda. Jadi ini pilihan-pilihan substansial juga saya pikir selain pilihan-pilihan trajektori karir di masa depan ya. Itu mungkin. Baik, kepada Saudara Arifin, apakah ada follow up terlebih dahulu atau cukup? Cukup. Terima kasih kepada Bu Diana dan juga Bu Igam jawabannya. Baik, terima kasih Saudara Arifin. Di sini ada Saudari Trianoviantika, silakan untuk langsung bertanya. Baik, terima kasih Mas Tori. Izin untuk Bu Diana dan Mas Igam, saya ingin meminta perspektifnya dari sudut di jurnal nasional maupun di jurnal internasional. Apabila kita mendapat hasil reviewer, itu secara substansial hampir merubah 80% dari isi apa yang ingin kita canangkan di dalam jurnal. Nah, sebaiknya dalam konteks nasional maupun internasional, apakah kita harus membenarkan seluruh isi jurnal sesuai dengan apa yang disarankan oleh reviewer, atau masih kita bisa menjelaskan bahwasanya arah dari penulisan kita ini seperti ini kepada reviewer? Mungkin itu. Terima kasih. Monggo, Igam dulu deh. Beli Igam dulu, silakan. Ya, tadi prinsipnya ya, saya berada dalam posisi yang sama dengan Bu Diana dalam hal ini ya, bahwa prinsipnya adalah masukan dari reviewer itu sifatnya hanya rekomendasi, jadi tidak harus diikuti gitu ya. Akan tetapi kalaupun teman-teman merasa bahwa bacaan dari reviewer ini melenceng dari apa yang teman-teman ingin sampaikan, itu teman-teman harus elaborasi di matriks, di respon itu. Sampaikan bahwa maksud saya tidak seperti ini, yakni maksud saya justru seperti ini. Oleh karena itu masukan untuk melakukan perubahan hingga 80% ini tidak bisa saya akomodir gitu ya. Tentu saja membutuhkan sebuah argumentasi yang jelas di situ. Kenapa tidak diakomodir gitu. Nah, pada prinsipnya itu bahwa tidak harus diikuti ya. Asalkan kemudian teman-teman punya justifikasi yang cukup kuat untuk membela diri di situ. Oke, kalau dari saya ya sebaiknya direvisi begitu ya. Tapi kalau memang itu seperti di slide saya tadi begitu ya, bahwa ucapkan dulu terima kasih untuk appreciate gitu ya, tetapi addressing is not always changing begitu ya. Jadi kita boleh saja dengan kata yang sopan begitu ya mengatakan bahwa maksud saya begini, bukan maksud saya begini. Jadi mungkin bisa untuk defend kita sendiri begitu. Jadi saya setuju dengan Mas Igam tadi bahwa kalau ada review email dari reviewer itu jangan langsung di-address gitu. Kita tenangkan dulu, kita dinginkan dulu kepala kita dan hati kita begitu. 1 minggu atau 2 minggu baru kita lihat. Mungkin begitu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, kepada Mbak Trianoviantika, apakah ada follow up? Cukup Mas Tori, terima kasih banyak Bu Diana dan Mas Igam. Baik, terima kasih banyak Mbak Trianoviantika. Saya masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin bertanya. Apakah ada pertanyaan yang ingin diberikan kepada dua pembicara kita yang luar biasa ini? Baik, sepertinya sudah cukup begitu ya, Bu Diana dan juga Beli Igam, pertanyaan dari Mbak Trianoviantika menutup pada sesi Q&A pada sore hari ini. Nah, sebelum kita menutup pada acara hari ini, mungkin saya ingin memberikan kesempatan kepada Beli Igam dan juga Ibu Diana untuk memberikan mungkin closing statement begitu, dan juga sebetulnya apa sih langkah praktis yang harus kita siapkan ketika kita sudah ingin melakukan submit jurnal, dan juga sebetulnya mentality apa yang harus kita terima ketika jurnal kita katakanlah diacuhkan, ditolak, maupun dikritik. Silakan saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Beli Igam.
Baik, teman-teman sekalian, bahwa menulis itu proses yang tidak sekali jadi. Bahwa menulis itu adalah sebuah proses atau sebuah exercise yang harus terus dilakukan gitu ya. Kalau kita telaten, maka kita akan menemukan style kita sendiri gitu. Nah, perihal bahwa orang punya perspektif lain ya atas tulisan kita, itulah kemudian kita harus mempersiapkan diri bahwa setiap orang itu punya cara berpikirnya masing-masing. Walaupun kita sudah menganggap tulisan kita sudah sangat sempurna, tapi dengan perspektif yang lain bisa saja mereka menemukan suatu hal yang berbeda. Anggap itu sebagai sebuah apresiasi untuk memperkaya cakrawala kita bahwa tulisan kita bukan jelek, tapi kita mungkin belum terekspos dengan perspektif itu. Nah, artinya menulis atau mempublikasikan tulisan harus dilihat sebagai sebuah proses dialog seperti itu ya. Bahwa kita menyampaikan pendapat, orang reviewer kemudian menyampaikan masukannya dan kita coba untuk mengakomodir masukan itu untuk melahirkan sebuah karya yang lebih baik gitu. Jadi jangan pernah merasa kecil hati kalau ditolak maupun dikritik habis-habisan. Justru itu proses kita untuk mendewasakan diri dan memperluas cakrawala kita pada bidang studi yang kita dalami. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, kata kuncinya adalah proses dan juga cakrawala begitu ya. Jadi penulisan adalah cara untuk kita terus belajar dan berkembang ya. Baik, menarik sekali. Bagaimana Bu Diana kesannya dan juga bagaimana proses untuk kita menjadi penulis yang baik untuk dapat mempublikasikan jurnal kita di nasional maupun internasional. Monggo Ibu. Ya, kembali pada tadi ya, hasil tidak akan mengkhianati proses. Jadi, seperti orang belajar sepeda begitu ya, tidak mungkin kita langsung pakai road bike gitu ya. Sejak kecil, roda 3, roda 2, habis itu mountain bike, terus road bike begitu ya. Jadi, tidak bisa langsung, wah langsung Q1 gitu, nggak bisa. Jadi, menulis itu benar katanya Mas Ikam bahwa menulis itu adalah proses, tetapi proses itulah yang mendewasakan kita akhirnya gitu ya. Jadi jangan untuk menerima komen itu memang mental kita harus siap juga. Jangan kan menerima komen. Kita lihat di OJS artikelnya nggak bergerak itu aja udah marah begitu ya. Jadi saya pernah itu persiapkan artikel, lalu saya minta tolong riset asisten saya untuk mensubmitkan begitu ya, dan dia yang tanggung jawab untuk melihat bagaimana progresnya gitu. Yang marah-marah dia akhirnya, gini gimana kok nggak progres gimana ini Bu, saya cabut ya dan sebagainya. Nah itu yang akhirnya saya bilang ya masih 1 bulan, kamu jangan jangan bingung aja, masih 1 bulan gitu. Jadi ya itu tadi memang segalanya proses dan itu skill ya, bukan berarti kita bodoh atau jelek nggak bisa nulis, enggak. Tetapi ya tadi memang menurut saya tulisan ini bagus, menurut orang lain belum tentu bagus. Dan itu merupakan proses pendewasaan kita secara akademik untuk menerima pendapat orang lain dan dari perspektif lain juga. Mungkin itu Mas, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Diana bahwa menulis adalah proses begitu ya Bu ya. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Terima kasih banyak Ibu Diana Beli Igam yang telah menyempatkan hadir dalam BLD series ketiga pada sore hari ini. Terima kasih banyak juga nih Beli Igam jauh-jauh begitu ya. Dari Jerman Beli ya. Sekarang sedang pagi hari. Betul. Baik, terima kasih banyak Ibu Diana dan juga Berigam telah menyempatkan hadir pada sore hari ini dan memberikan sharing pengalaman dan juga ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kami atas nama Unit Riset Publikasi Fakultas Hukum UGM memohon maaf kepada para hadirin dan khususnya kepada para pembicara jika selama kami menyelenggarakan acara hari ini ada kekurangan baik di tutur kata maupun pelayanan. Kami berterima kasih banyak dan kami ingin mengingatkan kepada seluruh penerima hibah penelitian mahasiswa, jangan lupa submit luaran penelitiannya di tanggal 20 Oktober 2023, yakni bukti submit jurnal, manuskrip, dan juga poster A3. Semangat dan selamat berdedikasi untuk terus belajar hingga mencapai publikasi yang luar biasa.